Baiklah, kami perwakilan dari kelompok 2 yang akan membawakan KD dengan tema menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan, kemudian menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Nah, tujuan dari KD ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis jaringan tumbuhan, kemudian siswa mampu menjelaskan sifat totipotensi jaringan setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menganalisis struktur dan fungsi tumbuhan, serta siswa dapat menyajikan data hasil pengamatan jaringan dan organ pada tumbuhan. Nah, alasan kami memilih media ini adalah karena media ini adalah media yang praktis, low budget, tidak mengeluarkan dana yang begitu banyak, kemudian dapat menarik minat siswa untuk belajar tentang jaringan tumbuhan, kemudian dapat meningkatkan kreativitasan pada diri siswa. Ciri dari media yang sudah kita pilih yaitu dapat dilihat dari semua arah, kemudian dia juga memiliki volume. Kemudian cara pengaplikasian dari media ini yaitu satu persatu dapat dibagikan kepada siswanya, kemudian siswa dapat menyocokkan sendiri jaringan parenkim itu yang mana, kemudian kolenkim yang mana, sklerenkim yang mana, dan lain sebagainya. Karena ini jaringan tumbuhan, saya akan membahas beberapa jaringan pada tumbuhan. Ini meliputi yang pertama ada jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini merupakan jaringan dasar pada tumbuhan. Ini di sisi lain dapat sebagai tempat untuk fotosintesis juga bisa, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan ini juga bisa. Lalu pada jaringan selanjutnya ini ada jaringan kolenkim. Nah, jaringan kolenkim ini sebenarnya hampir sama satu kesatuan dengan jaringan sklerenkim. Dia sama-sama jaringan penyokong. Nah, perbedaannya di sini dengan jaringan sklerenkim ini, pada jaringan kolenkim dia tengahnya ini memiliki vakula. Kalau jaringan sklerenkim ini tidak ada. Nah, jaringan sklerenkim ini juga tersusun atas sel sudah mati. Namun di sisi lain dindingnya pun penebalannya juga berbeda. Lalu setelah ke jaringan penyokong, lanjut ke batang monokotil. Nah, pada batang monokotil ini sebenarnya memiliki perbedaan dengan batang monokotil. Nah, dengan batang dikotil, batang monokotil ini dia berbeda dengan batang kotil. Batang dikotil dari segi letak pembuluh angkutnya. Batang dikotil dia pembuluh angkut di antara silang daun terdapat kambium dan dia tersusun secara konsentris atau melingkar rata. Kalau ini pembuluh angkut pada tumbuhan monokotil dia lebih tersebar. Kemudian lanjut ke organ akar. Pada akar dikotil ini dia memiliki perbedaan dengan akar monokotil. Nah, akar dikotil dia lebih ke bentuk di dalam stelenya. Di dalam stele dari akar monokotil ini dia pembuluhnya tersusun berselang-seling. Kalau dikotil dia seperti Seperti logo X di tengah. Seperti itu. Terus lanjut ke jaringan pengangkut. Nah, kalau teman-teman di jaringan pengangkut ini, jaringan pengangkut merupakan sebuah jaringan sebagai tempat transport. Nah, untuk selanjutnya ini ada jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini sangat erat kaitannya dengan proses fotosintesis. Nah, ini terdapat silem dan phloem. Perbedaannya sendiri, kalau silem itu dia mengangkut air, kalau phloem dia itu mengangkut hasil fotosintesis. Nah, kalau silem ini dia mengangkut air dari akar menuju batang dan ke daun. Kalau phloem ini dia hasil fotosintesis itu kan di daun. Nah, itu diedarkan ke organ tanaman yang lain seperti batang dan organ tanaman yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir ini ada daun di monokotil. Saya akan membahas perbedaannya saja. Daun monokotil ini berbeda dengan daun dikotil dilihat dari segi susunan
parenkim sponsnya. Nah, parenkim sponsnya pada jaringan monokotil ini dia agak rapat, sedangkan daun dikotil dia jarang-jarang. Sedangkan pada daun dikotil ini sangat mencolok sekali rongga antar selnya. Lalu sangat mencolok rongga antar sel dan rongga udaranya. Lalu di sisi lain daun dikotil berbeda dengan daun monokotil dilihat dari segi keberadaan parenkim palisadenya. Daun dikotil ini punya parenkim palisade, sedangkan daun monokotil ini tidak memiliki palisade. Nah, ini tuh media seperti ini sebenarnya efektif untuk mengedukasi, karena ini kan sebagai contoh ya, kita ini melepaskan beberapa. Nah, ini terus kemudian kita serahkan pada siswa. Siswa nanti kan bisa menganalisis dan bisa menyocokkan sendiri. Misalnya, nah jaringan sklerotim ini seperti yang saya jelaskan tadi kan, sklerotim ini sebenarnya mati dan tengah tidak terdapat vakula. Dan nanti berarti siswanya bisa memasukkan, oh ini tuh mulainya jaringan penyambung ya sklerotim. Nah, kalau ini dia memiliki vakula berarti jaringan penyambung ya sklerotim. Nah, seperti itu. Sekian presentasi media dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.